kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PSAK 56. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Rahmasari dengan NIM 2024-7008. Kita akan membahas tujuan PSAK. Tujuan PSAK ini adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan juga penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama, dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Jadi, walaupun data laba per saham mempunyai keterbatasan karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi yang mungkin digunakan untuk menentukan laba, penentuan penyebut secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Nah, fokus PSAK ini pada penyebut yang digunakan dalam perhitungan laba bersaham. Materi selanjutnya ada ruang lingkup PSAK 56. Yang pertama, laporan keuangan individual entitas yang memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik, baik di bursa saham domestik, luar negeri, maupun pasar over the counter. Selanjutnya, laporan keuangan individual entitas yang telah atau sedang mengajukan pendaftaran kepada regulator pasar modal untuk menerbitkan saham di pasar publik. Laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk yang memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik. Laporan keuangan dikonsolidasikan kelompok usaha dengan entitas induk yang telah atau sedang mengajukan pendaftaran untuk menerbitkan saham di pasar publik. Entitas yang mengungkapkan laba per saham itu wajib menghitung dan juga menyajikannya sesuai dengan PSAK 56. Selanjutnya, penyajian informasi laba per saham. Jika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan juga laporan keuangan tersendiri, maka pengungkapan laba per saham yang diwajibkan PSAK 56 itu disajikan berdasarkan informasi konsolidasian. Jika entitas memilih mengungkapkan laba per saham berdasarkan laporan keuangan tersendiri, informasi tersebut itu hanya disajikan dalam laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Informasi laba per saham yang berasal dari laporan keuangan tersendiri itu tidak diperkenankan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas menyajikan pos laba rugi dalam laporan terpisah sesuai PSAK 201, maka laba per saham itu hanya disajikan dalam laporan laba rugi terpisah tersebut. Nah, istilah ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam PSAK 56. Yang pertama ada anti-dilusi. Anti-dilusi itu apa? Anti-dilusi itu adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi. Nah, opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang kedua ada dilusi. Dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi. Opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Selanjutnya ada instrumen berpotensi saham biasa, itu adalah instrumen keuangan yang dapat memberikan hak memperoleh saham biasa. Nah, ini juga ada istilah-istilah yang lain seperti opsi jual atas saham biasa, opsi waran, dan ekuivalennya, serta penjanjian saham kontingen, lalu saham biasa, dan juga saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen. Nah, ini ada pengukuran laba per saham. Seperti yang kita tahu, laba per saham dasar atau BEP, Basic Earning Per Share, itu dihitung untuk menunjukkan bagian laba atau rugi yang menjadi hak setiap pemegang saham biasa entitas induk. Nah, di sini kita harus tahu bahwa laba per saham itu memiliki rumus. Laba rugi yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa itu dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Tujuannya adalah untuk memberikan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa terhadap kinerja entitas selama periode pelaporan. Kita masuk ke laba dalam perhitungan laba
per saham dasar. Nah, laba per saham dasar itu dihitung menggunakan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Nah, laba yang digunakan itu meliputi laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Nah, intinya dividen yang dibayarkan pada periode berjalan itu berasal dari periode sebelumnya, tidak diperhitungkan dalam laba per saham periode berjalan. Selanjutnya pada bagian saham dalam perhitungan laba per saham dasar. Jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar itu adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. Jadi secara umum saham biasa itu mulai diperhitungkan sejak tanggal saham tersebut dapat ditagih atau diterbitkan. Lanjut pada bagian pengakuan dan juga penyesuaian saham biasa. Nah, saham biasa itu diperhitungkan sejak kas diterima dan penerbitan saham, lalu dividen direinvestasikan. Selanjutnya instrumen utang dikonversi dalam saham biasa, penyelesaian liabilitas, aset diperoleh. Selanjutnya ini ada ketentuan-ketentuan pengakuan saham dan penyesuaian saham biasa. Ini salah satunya adalah saham yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis itu diperhitungkan sejak tanggal akuisisi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini paragraf 27, paragraf ini menjelaskan bahwa jumlah saham beredar dapat berubah tanpa adanya perubahan sumber daya perusahaan, misalnya karena saham bonus, right issues, yang mengandung unsur bonus, stock split, dan reverse stock split. Selanjutnya ada paragraf 28, pada saham bonus dan stock split, jumlah saham bertambah tanpa adanya tambahan dana dari pemegang saham, karena itu tuh jumlah sahamnya tuh periode sebelumnya harus disesuaikan, jadi kayak seolah-olah peristiwa tersebut sudah terjadi sejak awal periode. Nah, selanjutnya itu ada paragraf 29. Pada reverse stock split, jumlah saham beredar berkurang. Jika hanya mengubah jumlah saham, maka tidak mempengaruhi sumber daya perusahaan. Tapi kalau disertai pembelian kembali saham, maka dianggap terjadi pengurangan sumber daya. Selanjutnya ada paragraf 30. Paragraf ini menjelaskan bahwa EPS itu dihitung untuk laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya ada paragraf 31. Dalam menghitung EPS dilusian, laba dan jumlah saham yang harus disesuaikan dengan dampak seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, paragraf 32, tujuan EPS dilusian adalah menunjukkan laba per saham dan mempertimbangkan seluruh potensi saham yang dapat diterbitkan di masa depan. Nah, di paragraf 32 ini ada paragraf 32A dan paragraf 32B. Saya akan menjelaskan paragraf 32A terlebih dahulu. Di paragraf 32A ini, laba disesuaikan dengan menambahkan kembali dividen, bunga setelah pajak, dan dampak lain yang terkait dengan instrumen yang dapat dikonversi. Nah, di paragraf 32B, jumlah saham ditambah dengan saham yang berpotensi diterbitkan apabila seluruh instrumen dilutif dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya ada paragraf 33. Paragraf ini menjelaskan penyesuaian laba yang diperlukan dalam perhitungan EPS dilusian. Nah, dalam paragraf 33 ini ada beberapa paragraf kayak paragraf 33A, paragraf 33B, paragraf 33C. Saya akan menjelaskan paragraf 33A terlebih dahulu. Laba disesuaikan atas dividen atau unsur lain yang berkaitan dengan instrumen berpotensi saham biasa. Sedangkan paragraf 33B, laba juga disesuaikan atas bunga setelah pajak yang berasal dari instrumen yang dapat dikonversi. Nah, paragraf 33C, laba disesuaikan atas perubahan pendapatan atau beban yang timbul akibat konversi instrumen tersebut.
Selanjutnya, ada paragraf 34 dan 35. Jika instrumen sudah dikonversi menjadi saham biasa, maka dividen dan bunga tidak lagi timbul sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam perhitungan laba. Di paragraf 35, konversi instrumen dapat mempengaruhi pendapatan atau beban perusahaan, sehingga perubahan tersebut juga harus diperhitungkan dalam EPS dilusian. Di paragraf 36, jumlah saham dalam EPS dilusian terdiri saham biasa yang beredar ditambah saham yang akan diterbitkan jika seluruh instrumen dilutif dikonversi. Nah, di paragraf 37, penentuan instrumen yang bersifat dilutif dilakukan secara terpisah untuk setiap periode pelaporannya. Paragraf 38, instrumen berpotensi saham biasa diperhitungkan sesuai dengan namanya instrumen tersebut beredar selama periode pelaporan. Selanjutnya, ada paragraf 39. Jumlah saham hasil konversi ditentukan berdasarkan ketentuan instrumen. Jika ada beberapa alternatif konversi, digunakan alternatif yang paling menguntungkan bagi pemegang instrumen. Di paragraf 40, instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi juga dapat mempengaruhi EPS dilusian entitas pelapor apabila menimbulkan efek dilusian. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Di paragraf 41, instrumen berpotensi saham biasa disebut dilutif jika konversinya menyebabkan EPS turun atau rugi per saham meningkat. Paragraf 42, untuk menentukan apakah instrumen dilutif atau anti-dilutif digunakan laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan sebagai dasar pengujian. Selanjutnya ada paragraf 43. Instrumen disebut anti-dilutif apabila konversinya justru meningkatkan EPS atau menurunkan rugi per saham. Jadi instrumen seperti ini tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian. Selanjutnya ada paragraf 44. Setiap instrumen diuji secara terpisah dan dimasukkan mulai dari cara memberikan efek dilusi terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya, ada opsi waran dan ekuivalennya. Di paragraf 45 ini, pada opsi waran, diasumsikan seluruh opsi dilaksanakan dan dana yang diterima digunakan untuk membeli kembali saham pada harga pasar. Selanjutnya, ada paragraf 46, opsi dan waran ini bersifat dilutif jika harga eksekusinya lebih rendah daripada harga pasar rata-rata saham. Di paragraf 46A, saham yang dianggap diterbitkan pada harga pasar wajar tidak memiliki efek dilutif sehingga tidak diperhitungkan. Di paragraf 46B, saham yang dianggap diterbitkan tanpa imbalan merupakan saham dilutif dan ditambahkan ke jumlah saham beredar. Selanjutnya paragraf 47, opsi dan waran hanya dilutif jika berada dalam kondisi in the money, yaitu harga pasar lebih tinggi daripada harga eksekusi. Selanjutnya ada paragraf 47A. Dalam pembayaran berbasis saham, harga eksekusi juga memperhitungkan nilai wajar jasa yang akan diterima perusahaan. Nah, selanjutnya ada opsi saham karyawan umum diperlakukan sebagai opsi biasa, sedangkan opsi berbasis kinerja diperlakukan sebagai saham yang diterbitkan secara kontingen. Selanjutnya ada paragraf 49. Dampak instrumen yang dapat dikonversi terhadap EPS dilusian dihitung menggunakan ketentuan penyesuaian laba dan jumlah saham. Nah, di paragraf 50, saham preferen konversi atau utang konversi dianggap undilutif jika setelah konversi EPS justru meningkat.
Dan yang terakhir, paragraf 51, jika hanya sebagian saham preferen yang ditebus atau dikonversi, maka saham yang telah dikonversi dan yang masih beredar harus dievaluasi secara terpisah dan perhitungan EPS dilusian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nailah Mujahaya dengan NIM 2024-798. Nah, untuk di slide ini itu mengenai saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi sesuai PSAK paragraf 52 sampai 57, di mana saham kontingensi adalah saham yang penerbitannya bergantung pada terpenuhinya kondisi tertentu di masa depan sesuai perjanjian. Nah, dalam perhitungan IPS dilusian, saham ini tuh tetap dapat diperlakukan seperti saham beredar, tetapi dengan aturan tertentu. Nah, yang pertama, jika syaratnya itu sudah terpenuhi, maka sahamnya itu bisa langsung dimasukkan dalam IPS dilusian. Bahkan perhitungannya itu bisa dimulai sejak awal periode pelaporan atau sejak tanggal perjanjiannya. Contohnya, misalkan perusahaan itu membuat perjanjian di bulan April bahwa akan menerbitkan 1 juta saham tambahan jika target laba tahun ini itu tercapai. Nah, jika di akhir tahun targetnya itu tercapai, maka dalam perhitungan IPS, saham tersebut tuh bisa dihitung sejak awal tahun atau sejak April, tergantung kapan perjanjiannya itu dibuat. Nah, kalau misalkan jika syaratnya itu belum terpenuhi sampai akhir periode, maka sahamnya itu tetap dimasukkan dalam IPS dilusian dengan asumsi seolah-olah sahamnya itu akan diterbitkan di akhir periode. Tujuannya agar potensi penurunan IPS-nya itu tetap tercermin. Nah, contohnya, perusahaan itu berpotensi menerbitkan 500.000 saham jika target laba tercapai, tetapi sampai akhir tahun target itu belum bisa tercapai. Maka dalam IPS dilusian, saham tersebut itu tetap dihitung seolah-olah akan diterbitkan di akhir tahun. Nah, terus juga IPS-AK ini menegaskan bahwa IPS yang sudah dilaporkan itu tidak boleh diubah atau restatement, meskipun periode berikutnya itu ternyata syaratnya tidak terpenuhi, karena perhitungannya itu dilakukan berdasarkan informasi saat laporannya itu dibuat. Nah, selanjutnya, jika labanya itu sudah tercapai di akhir periode tetapi masih harus dipertahankan di periode berikutnya, maka ada perbedaan perlakuan. Nah, dalam IPS dilusian, sahamnya itu tetap dimasukkan jika bersifat dilutif dengan asumsi syaratnya itu sudah final, tetapi dalam IPS dasar sahamnya itu belum dimasukkan karena masih belum pasti. Nah, contohnya, perusahaan itu mendapat syarat bonus saham jika labanya itu mencapai 10 miliar dan harus bertahan di tahun berikutnya. Nah, walaupun di akhir tahun itu labanya sudah tercapai, sahamnya itu baru benar-benar bisa masuk IPS dasar setelah syaratnya itu udah benar-benar final. Nah, selanjutnya di sini adalah saham kontingensi itu juga bisa bergantung pada beberapa variabel tertentu yang menentukan apakah saham tersebut itu masuk dalam IPS dilusian atau tidak. Nah, yang pertama itu jika sahamnya itu bergantung pada harga pasar, maka sahamnya itu akan dimasukkan dalam IPS dilusian jika bersifat dilutif. Nah, dalam hal ini perhitungannya itu menggunakan harga pasar pada periode pelaporan atau rata-rata harga yang sudah terjadi. Nah, contohnya misalkan perusahaan itu akan menerbitkan saham tambahan jika harga sahamnya itu berada di atas 5.000 selama periode tertentu. Maka dalam perhitungan EPS yang digunakan adalah harga pasar di akhir periode atau rata-rata harga yang sudah terjadi, bukan harga di masa depannya. Yang kedua, itu ada jika sahamnya itu bergantung pada kombinasi laba dan juga harga pasar, di mana sahamnya itu hanya bisa dimasukkan dalam EPS dilusian jika kedua syaratnya itu terpenuhi sekaligus, yaitu labanya sudah mencapai target dan juga harga sahamnya memenuhi ketentuan. Contohnya, misalkan perusahaan itu akan menerbitkan 1 juta saham jika labanya itu mencapai 10 miliar dan harga sahamnya itu minimal 5.000. Kalau laba sudah tercapai tapi harganya belum, atau sebaliknya, maka saham tersebut itu belum bisa dimasukkan ke IPS dilusian. Nah, yang ketiga itu jika sahamnya itu bergantung pada faktor non-keuangan atau selain laba dan juga harga saham, seperti jumlah pembukuan cabang ataupun pencapaian operasional tertentu, maka dalam IPS dilusian itu diasumsikan kondisi saat ini tuh tidak berubah sampai akhir periode kontingensinya. Contohnya itu perusahaan itu akan menerbitkan saham jika berhasil membuka 10 cabang baru. Nah, jika berdasarkan kondisi saat ini target tersebut itu realistis tercapai, maka sahamnya itu tetap dimasukkan dalam IPS dilusian. Nah, terakhir itu ada instrumen berpotensi saham kontingensi, di mana seperti opsi ataupun instrumen konversi yang muncul dari perjanjian kontingensi, di mana itu tuh bisa dimasukkan dalam IPS dilusian jika memenuhi syarat. Namun konversinya itu tidak otomatis dianggap
terjadi, kecuali memang syaratnya itu sudah benar-benar terpenuhi. Contohnya itu kayak misalkan karyawan itu mendapatkan hak opsi untuk menukar bonus menjadi saham jika target kinerja perusahaan itu tercapai. Nah, selama targetnya itu belum tercapai, maka dalam perhitungan IPS dilusiannya itu opsi ini hanya bisa dihitung sebagai potensi tambahan saham, bukan dianggap sudah dikonversi menjadi saham nyata itu. Nah, terus selanjutnya itu ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham ataupun kas, di mana di situ tertera di PSAK 58 sampai paragraf 58 sampai 61, di mana yang pertama, kalau yang punya hak memilih adalah perusahaan atau entitas, maka dalam perhitungan IPS dilusian itu kita selalu menganggap perusahaan itu akan memilih bayar pakai saham bukan kas. Tapi ini tuh hanya berlaku kalau efeknya itu memang membuat IPS-nya itu jadi lebih kecil atau lebih terdilusi. Nah, contohnya perusahaan itu punya utang 100 juta. Di kontraknya tertulis nanti saat jatuh tempo perusahaan itu boleh pilih mau bayar pakai uang 100 juta atau pakai saham. Nah, karena yang memilih adalah perusahaan, maka dalam IPS dilusian kita tuh anggap perusahaannya itu akan memilih bayar pakai saham. Jadi jumlah saham beredar itu dianggap bertambah. Nah, kalau kontrak ini tuh sebelumnya dicatat sebagai utang, misalnya ada beban bunga setiap tahun, maka dalam IPS-nya itu juga dilakukan penyesuaian. Seolah-olah dari awal itu bukan utang, tapi seperti modal saham. Jadi beban bunganya itu tidak dihitung dalam IPS lagi. Nah, yang kedua itu kalau misalkan yang punya hak memilih adalah pemegang kontrak atau investor, maka aturannya itu berbeda. Jika tidak boleh, kita tuh nggak boleh langsung menebak satu pilihan. Kita tuh harus coba dua-duanya, di mana artinya kita tuh akan menghitung dua hal. Yang pertama itu kalau misalkan dibayar pakai kas, IPS-nya itu jadi berapa. Terus yang kedua itu kalau misalkan dibayar itu pakai saham, IPS-nya juga jadi berapa. Nah, lalu habis hitung tuh kita pilih yang paling membuat IPS-nya turun tuh yang mana atau yang paling dilutif tuh yang mana. Contohnya, misalkan investor tuh punya kontrak yang saat jatuh tempo itu bisa dipilih dibayar pakai kas senilai 100 juta atau konversi menjadi 20.000 saham. Nah, dalam IPS dilusian kita tuh menghitung dua kemungkinan tersebut lalu memilih yang paling membuat IPS-nya itu menurun. Misalnya laba 200 juta dengan 100.000 saham itu menghasilkan IPS 2.000. Sedangkan jika dikonversi menjadi 120.000 saham, IPS-nya itu turun menjadi 1.667. Nah, karena IPS-nya itu lebih kecil jika menggunakan skenario saham, maka yang dipakai adalah opsi yang paling dilutif, yaitu penyelesaian dengan saham. Nah, terus terakhir ada contoh kontraknya di mana di situ ada instrumen utang yang misalnya itu obligasi yang bisa dibayar pakai kas atau saham. Terus juga ada opsi jual atau put option, di mana itu adalah hak bagi pemegangnya untuk memilih maupun mau diselesaikan pakai uang ataupun saham. Contohnya misalkan investor tuh punya obligasi 50 juta. Nah, nanti saat jatuh tempo itu bisa dibayar tunai atau dikonversi jadi saham senilai 50 juta. Nah, selanjutnya di sini ada opsi yang dibeli dalam IPS dilusian, di mana opsi adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Di mana dalam konteks ini tuh opsi yang dibeli oleh perusahaan itu misalnya kayak opsi atas saham entitas sendiri, tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dilusian. Nah, hal ini itu karena opsi ini tuh bisa bersifat anti dilutif, yaitu tidak selalu membuat IPS-nya itu menjadi lebih kecil sehingga tidak mencerminkan efek dilusi yang sebenarnya. Nah, opsinya ini tuh hanya dianggap digunakan jika kondisi ekonomi itu sedang menguntungkan. Artinya, kita tuh hanya mempertimbangkan opsi ini jika harga yang disepakati dalam kontrak itu lebih menguntungkan dibanding harga pasarnya. Contohnya, perusahaan itu memiliki opsi untuk membeli kembali saham dengan harga 1.000 per saham nih. Nah, jika harga pasar sahamnya itu saat ini 800, maka opsi ini tuh tidak akan digunakan karena lebih mahal membeli di harga kontrak. Nah, tetapi jika harga pasarnya itu naik, misalnya 1.200, maka opsi tersebut menjadi menguntungkan dengan secara ekonomi dan itu akan dipertimbangkan. Nah, jadi opsi yang dibeli itu tidak langsung dimasukkan ke dalam IPS dilusian karena hanya digunakan jika benar-benar memberikan keuntungan secara ekonomi dibandingkan harga pasarnya. Nah, selanjutnya itu ada opsi yang dijual ada di paragraf 63, di mana di sini kontrak yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti
opsi jual yang diterbitkan atau forward purchase contract, di mana kontrak seperti ini itu dimasukkan dalam perhitungan IPS dilusian jika sifatnya itu dilutif, yaitu jika dapat membuat laba per sahamnya itu menjadi lebih kecil. Nah, jika kontrak tersebut itu berada dalam posisi yang menguntungkan, maka dampak dilusinya itu dihitung dengan pendekatan tertentu. Jadi pertama, kita akan mengasumsikan bahwa pada awal periode, perusahaan itu menerbitkan sejumlah saham biasa terlebih dahulu untuk memperoleh dana, misalkan berdasarkan harga pasar rata-rata selama periode tersebut. Artinya seolah-olah perusahaan itu mendapatkan uang dari penerbitan saham terlebih dahulu. Kedua, dana yang diperoleh dari penerbitan saham tersebut itu kemudian diasumsikan digunakan untuk memenuhi kontraknya, yaitu untuk membeli kembali saham sesuai sama perjanjian. Nah, jadi perusahaan ini seolah-olah memakai uang itu untuk melakukan buyback saham. Nah, ketiga, dari proses ini tuh akan muncul selisih antara jumlah saham yang diterbitkan dengan jumlah saham yang dibeli kembali. Nah, selisih ini yang kemudian dimasukkan di perhitungan EPS dilusiannya sebagai tambahan saham yang beredar. Kayak contohnya, perusahaan itu seolah-olah menerbitkan 1.000 saham untuk mendapatkan dana. Lalu perusahaan itu menggunakan dana tersebut untuk membeli kembali nih 600 saham. Maka selisihnya, yaitu 400, itu akan dianggap menambah efek dilusi dalam IPS-nya. Dan selanjutnya di sini ada penyesuaian retrospektif dalam IPS, di mana penyesuaian retrospektif ini itulah menghitung ulang data lama seolah-olah perubahan yang baru terjadi itu sudah ada dari dulu, supaya laporan keuangan antar tahunnya itu tetap bisa dibandingkan dengan adil. Nah, penyesuaian retrospektif IPS dasar dan juga IPS dilusian harus dilakukan jika terjadi perubahan jumlah saham seperti stock split, terus saham bonus ataupun penggabungan saham. Nah, dalam kondisi ini, IPS itu dihitung ulang seolah-olah perubahan tersebut itu sudah terjadi sejak periode sebelumnya, agar perbandingan antar periodenya itu tetap konsisten. Contohnya itu misalkan jika perusahaan itu melakukan stock split 1:2, maka jumlah sahamnya itu dianggap sudah berubah sejak periode sebelumnya. Jadi IPS tahun lalunya itu juga ikut disesuaikan. Nah, nantinya itu bukan hanya di tahun sekarang ya, makanya ada penyesuaian nantinya. Nah, selanjutnya, jika perubahan jumlah saham itu terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan itu diterbitkan, maka IPS-nya itu tetap menggunakan jumlah saham yang terbaru. Namun, perubahan ini tuh harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Contohnya ketika perusahaan itu menyelesaikan laporan 2024, tetapi sebelum laporannya itu dipublikasi ternyata terjadi stock split, maka IPS 2024 itu tetap akan menggunakan jumlah saham setelah stock splitnya. Nah, dalam hal ini wajib dijelaskan juga di dalam laporan. Nah, selain itu IPS-nya ini juga harus disesuaikan jika ada koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Artinya, jika ada kesalahan di periode sebelumnya, IPS-nya itu semua IPS di periode itu harus dikoreksi ulang. Contohnya, jika ternyata tahun lalu ada kesalahan pencatatan laba, maka IPS tahun lalu itu akan dan tahun sekarang itu harus diperbaiki sesuai angka yang benar. Namun untuk IPS dilusian, PSAK itu negasin bahwa tidak dilakukan restatement jika perubahan itu disebabkan oleh perubahan asumsi atau konversi instrumen menjadi saham. Artinya IPS dilusian ini tidak selalu dihitung ulang untuk kejadian tersebut. Contohnya, jika ada obligasi yang dikonversi menjadi saham, maka IPS-nya itu tidak direvisi ke belakang, tetapi hanya mempengaruhi periode penjualannya aja. Nah, jadi intinya tuh penyesuaian retrospektif ini tuh dilakukan agar IPS-nya itu tetap konsisten antar periode. Tapi tidak semua perubahan itu menyebabkan restatement, terutama pada IPS dilusiannya. Terus selanjutnya ada penyajian yang dimana itu tertera di paragraf 66 sampai 69, di mana IPS dasar dan juga IPS dilusiannya itu wajib ditampilkan dalam laporan keuangan secara konsisten, lengkap, dan juga bisa dibandingkan antar periode. Artinya IPS-nya itu tidak boleh ditampilkan secara acak atau hanya di 1 tahun aja gitu. Nah, IPS ini tuh juga harus mencakup laba yang dialokasikan kepada pemegang saham perusahaan induk, yaitu bagian laba yang benar-benar menjadi hak pemilik perusahaan. Nah, jadi intinya IPS ini tuh bukan sebagai angka, tapi harus bisa menunjukkan kinerja perusahaan secara adil dari waktu ke waktunya. Nah, kalau misalkan satu periode itu sudah menampilkan IPS dilusian, maka periode lain juga wajib menampilkan IPS dilusian. Terus juga meskipun nilainya sama dengan IPS dasar, tujuannya ini supaya penggunaan
pelaporannya itu bisa membandingkan kondisi perusahaan secara konsisten. Kayak contohnya tuh, misalkan perusahaan itu menyajikan laporan tahun 2023 di halaman 2024. Nah, di tahun 2024 ini ada IPS dilusian nih. Nah, maka tahun 2023-nya itu harus ditampilkan lagi nih IPS dilusiannya agar perbandingannya itu nggak bias. Nah, selanjutnya IPS-nya itu juga wajib disajikan untuk setiap kondisi dalam laporan keuangan, termasuk jika ada operasi yang diberhentikan. Misalkan operasi yang diberhentikan itu maksudnya kayak bagian bisnis yang sudah tidak dijalankan lagi gitu. Nah, contohnya perusahaan itu punya bisnis retail, lalu tahun ini tuh tutup, maka IPS dari bisnis yang diberhentikan itu tetap harus ditampilkan secara terpisah supaya pengguna laporan itu tahu seberapa besar sih dampak penutupan bisnis ini terhadap laba perusahaannya. Selain itu juga IPS-nya juga tetap harus ditampilkan meskipun perusahaan itu rugi. Dalam kondisi ini tuh IPS itu bukan lagi menunjukkan laba tapi berubah menjadi rugi per saham. Nah, contohnya misalkan perusahaan itu rugi 100 juta dan memiliki 100.000 saham nih, maka IPS-nya itu menjadi minus 1.000 per saham. Nah, angka negatif ini tuh tetap wajib ditampilkan karena mencerminkan kondisi sebenarnya si perusahaan ini. Selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian pengungkapan dalam IPS-nya, di mana entitas itu wajib mengungkapkan beberapa informasi penting agar perhitungan IPS itu menjadi transparan dan juga bisa dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Yang pertama itu ada pembilang IPS. Nah, itu adalah laba atau rugi yang digunakan dalam perhitungan IPS dasar dan juga dilusian. Selain itu juga harus dijelaskan juga nih rekonsiliasinya sampai ke laba yang dialokasikan kepada pemegang saham entitas induknya. Kayak misalnya jika perusahaan itu memiliki laba bersih 100 juta, tetapi 20 jutanya itu adalah bagian kepentingan non pengendali, maka yang digunakan untuk IPS adalah 80 juta. Jadi selisihnya yang digunakan. Dan proses penyesuaian ini tuh harus dijelaskan dalam pengungkapan. Terus yang kedua itu ada penyebut IPS. Itu adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam perhitungan IPS dasar dan juga dilusian, termasuk penjelasan perubahan jumlah sahamnya. Contohnya itu misalkan jika awalnya itu ada 100.000 lembar saham, lalu ada penerbitan saham baru di tengah tahun, maka rata-ratanya itu bisa menjadi 120.000 lembar dan perubahannya itu harus dijelaskan dalam rekonsiliasi. Terus yang ketiga itu ada instrumen berpotensi dilusi, yaitu instrumen yang sebenarnya itu bisa menurunkan IPS di masa depan, tapi tidak dimasukkan nih dalam perhitungan IPS dilusian karena pada periode ini tuh bersifat anti dilutif. Contohnya itu misalkan perusahaan ini punya opsi saham karyawan, tapi saat ini tuh harga pelaksanaannya itu lebih tinggi daripada harga pasar, sehingga tidak menguntungkan untuk digunakan, maka tidak dimasukkan dulu nih di IPS dilusiannya. Terus yang keempat, itu ada transaksi setelah periode pelaporan, di mana transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan tetapi bisa berdampak besar terhadap jumlah saham jika dianggap terjadi sebelum akhir periode. Jadi contohnya itu kayak misalnya setelah tanggal laporan 31 Desember nih, perusahaan itu melakukan stock split. Nah, meskipun terjadinya itu setelah periode, informasi ini tuh harus diungkapin karena bisa mempengaruhi jumlah saham secara signifikan. Jadi pengungkapan IPS ini wajib dilakukan agar pengguna laporan keuangan itu bisa memahami bagaimana sih angka IPS-nya itu dihitung, apa saja yang mempengaruhinya, terus juga apa ada kejadian yang setelah laporan yang berdampak di jumlah sahamnya. Nah, terus juga di sini ada contoh transaksi setelah periode pelaporan yang harus diungkapkan dalam IPS. Nah, yang dimaksud transaksi setelah periode pelaporan ini tuh adalah kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tetapi tetap perlu dijelaskan karena bisa mempengaruhi jumlah saham perusahaannya. Contoh transaksinya itu yang pertama ada penerbitan saham untuk memperoleh kas. Dimana ini artinya perusahaan itu menerbitkan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan setelah periode laporannya itu selesai. Contohnya itu misalkan setelah 31 Desember perusahaan itu menerbitkan saham baru kepada investor untuk ekspansi usaha. Terus contoh kedua, itu ada penerbitan saham untuk melunasi pinjaman atau membeli kembali saham preferen. Dimana di sini tuh maksudnya sahamnya itu diterbitkan bukan untuk investasi baru, tapi untuk menyelesaikan kewajiban. Contohnya itu perusahaan itu menerbitkan saham untuk membayar utang bank atau menebus saham preferen yang masih beredar. Terus yang ketiga, itu adalah pembelian
kembali saham biasa atau buyback. Di mana ini terjadi ketika perusahaan itu membeli kembali sahamnya dari pasar setelah periode pelaporan. Contohnya itu kayak misalkan perusahaan itu melakukan buyback karena ingin meningkatkan nilai saham di pasar. Nah, terus yang keempat, itu ada konversi atau pelaksanaan untuk instrumen berpotensi saham menjadi saham biasa. Di mana ini tuh terjadi jika instrumen itu kayak misalkan obligasi konversi atau opsi itu akhirnya ditukar menjadi saham. Nah, contohnya itu misalkan investor itu mengubah obligasi konversi menjadi saham perusahaan setelah periode pelaporan. Nah, terus juga yang kelima itu ada penerbitan opsi waran atau instrumen konversi. Di mana ini adalah pemberian hak kepada investor untuk membeli saham di masa depan. Contohnya perusahaan itu menerbitkan misalkan waran yang bisa digunakan investor untuk membeli saham dengan harga tertentu. Terus yang keenam itu ada terpenuhinya syarat penerbitan saham kontingensi, di mana di sini tuh maksudnya perusahaan itu sudah memenuhi target tertentu sehingga wajib menerbitkan saham tambahan. Dimana contohnya itu misalkan perusahaan itu mencapai target laba sehingga saham bonus yang sebelumnya bersyarat akhirnya harus diterbitkan. Nah, tapi meskipun semua transaksi ini tuh terjadi setelah periode pelaporan, IPS periode berjalan itu tidak boleh disesuaikan. Alasannya tuh karena IPS-nya itu dihitung berdasarkan kondisi pada periode tersebut, bukan kejadian setelahnya. Jadi transaksi ini tuh tidak mempengaruhi modal yang digunakan untuk menghasilkan laba di periode itu. Nah, jadi hasilnya ini tuh transaksi setelah periode pelaporan itu memang wajib diungkapkan agar transparansinya itu bisa diterapkan, tetapi tidak mengubah perhitungan IPS yang sudah dilaporkan. Nah, selanjutnya ini ada instrumen keuangan yang mempengaruhi IPS, di mana instrumen keuangan yang bisa menjadi saham itu dapat mempengaruhi perhitungan IPS dasar dan juga dilusian, karena menentukan apakah instrumen tersebut itu bersifat dilutif atau tidak, terus juga bisa berdampak pada jumlah saham yang beredar, juga laba yang digunakan dalam perhitungan IPS-nya itu. Nah, jadi syarat dan ketentuan dari instrumen itu penting karena bisa mempengaruhi hasil IPS. Misalnya tuh apakah IPS-nya akan turun atau malah naik atau tidak setelah adanya potensi konversi menjadi saham. Nah, contohnya itu misalkan perusahaan itu menerbitkan obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham jika harga sahamnya itu mencapai tingkat tertentu. Nah, kalau misalkan syaratnya itu terpenuhi, maka obligasi tersebut itu bisa berubah jadi saham, sehingga jumlah saham beredarnya itu akan bertambah dan IPS-nya itu menjadi lebih kecil. Nah, makanya si informasi mengenai syarat dan ketentuan instrumen keuangan ini tuh sebaiknya diungkapin secara jelas dan pada laporan keuangan agar pengguna laporannya itu juga bisa memahami proses potensi dampak terhadap IPS-nya. Nah, makanya si instrumen keuangan ini bisa berpotensi menjadi saham yang akan yang mana itu mempengaruhi IPS dan juga pengungkapan itu penting untuk menjadi transparansi laporan keuangan. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Lestari Octavia dengan NIM 2024-755. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan tanggal efektif dan penarikan PSAK. Dalam hal ini paragraf 73 sampai 76. Nah, jadi yang pertama itu pengungkapan paragraf 73 sampai 73A. Poin pertama di sini laba per saham dasar dan dilusian dihitung untuk setiap komponen laba rugi atau penghasilan komprehensif lain yang disajikan secara terpisah. Jadi artinya tuh setiap komponen laba yang disajikan secara terpisah juga harus memiliki informasi laba per sahamnya. Nah, poin kedua yaitu perhitungan menggunakan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jadi rata-rata tertimbang ini digunakan karena jumlah saham yang beredar kan bisa berubah selama periode berjalan gitu. Terus poin yang ketiga, ini entitas dapat mengungkapkan informasi laba per saham tambahan selain yang diwajibkan PSAK dengan metode yang konsisten. Jadi perusahaan juga boleh menyajikan informasi IPS tambahan apabila dianggap bermanfaat bagi si pengguna laporan keuangannya. Nah, dengan metode yang konsisten artinya
harus dilakukan secara konsisten agar hasilnya itu dapat dibandingkan antar periode. Selanjutnya, tanggal efektif. Di sini paragraf 74 sampai 74E. Poin pertama, PSAK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Jadi standar ini tuh mulai diterapkan pada laporan keuangan dengan periode yang dimulai sejak tanggal tersebut, yaitu 1 Januari 2012. Nah, poin yang kedua, beberapa amandemen dan penyesuaian berlaku mulai dari 1 Januari 2015. Poin ketiga, amandemen terkait PSAK 109 diterapkan bersamaan dengan PSAK penerapan PSAK 109. Jadi artinya perubahan yang berkaitan dengan PSAK 109 mulai berlaku pada saat PSAK 109 diterapkan. Nah, selanjutnya penarikan, yaitu paragraf 75 sampai 76. Poin pertama, yaitu PSAK 233 menggantikan PSAK 56 dalam kurung 1999 laba per saham. Jadi artinya PSAK 56 tahun 1999 ini sudah nggak digunakan lagi dan digantikan oleh PSAK 233. Nah, poin yang kedua, paragraf 76 dikosongkan. Ready, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pedoman penerapan. Di sini di layar yaitu pedoman penerapan 01 sampai pedoman penerapan 03. Yang pertama, PP 01 yaitu laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Jadi di sini untuk menghitung laba per saham berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, laba rugi yang digunakan itu adalah laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk selain penyesuaian kepentingan non-pengendali. Artinya yang digunakan dalam perhitungan IPS ini tuh hanya laba yang menjadi hak pemegang saham entitas induknya gitu. Nah, tujuannya di sini adalah agar laba per sahamnya itu mencerminkan hak pemegang saham entitas induk secara akurat. Kemudian PP 02 yaitu penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat HMETD. Jadi poin pertama, HMETD ini memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Poin yang kedua, harga pelaksanaan ini biasanya lebih rendah dari nilai wajar saham, sehingga mengandung unsur bonus. Nah, oleh karena itu, jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba per sahamnya itu harus disesuaikan. Nah, faktor penyesuaian HMETD ini bisa dihitung dengan nilai wajar per saham sesaat sebelum HMETD dibagi dengan nilai wajar teoritis per saham setelah HMETD. Nah, tujuan dari penyesuaian ini adalah agar perhitungan laba per saham bisa tetap dapat dibandingkan sebelum dan sesudah HMETD. Nah, selanjutnya PP 03 yaitu angka kendali. Angka kendali ini digunakan untuk menentukan apakah instrumen ini tuh dapat berpotensi saham biasa bersifat dilutif atau anti dilutif. Jadi angka kendali ini tuh digunakan untuk nilai dampak dari suatu instrumen terhadap IPS-nya. Kemudian poin yang kedua, jika instrumen menurunkan laba per saham, maka dianggap dilutif dan dimasukkan dalam perhitungan laba saham dilusian. Dan sedangkan jika tidak, maka instrumen dianggap anti-dilutif dan tidak dimasukkan. Jadi, instrumen yang tidak menurunkan IPS itu nggak akan diperhitungkan dalam IPS dilusian. Boleh di next. Oke, selanjutnya PP 04 sampai PP 09.
Di sini ada harga pasar rata-rata saham biasa. Di sini ada PP04 dan PP05. Yang pertama, kita masuk ke PP04, yaitu penggunaan harga pasar rata-rata. Jadi, dalam perhitungan laba per saham di Lusian ini, harga pasar rata-rata saham digunakan untuk menentukan jumlah saham yang dapat diterbitkan. Jadi, harga rata-rata ini itu digunakan agar perhitungannya itu lebih mencerminkan kondisi pasar secara umum. Nah, harga rata-rata mingguan atau bulanan biasanya cukup digunakan. Artinya karena sudah dapat mewakili pergerakan harga saham selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian PP05 yaitu penyesuaian pada fluktuasi harga. Jadi poin pertama di sini, jika harga saham berfluktuasi secara signifikan, penggunaan rata-rata sederhana mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi rata-rata biasanya kadang kurang menggambarkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Nah, dalam kondisi tersebut dapat digunakan rata-rata harga yang lebih representatif. Tujuannya agar hasil perhitungannya itu jadi lebih akurat. Nah, selanjutnya ada opsi waran, dan ekuivalennya. Yang pertama ini ada PP06, yaitu pengaruh opsi dan waran. Opsi dan waran dilutif dianggap seolah-olah telah dilaksanakan pada awal periode. Nah, dalam IPS dilusian ini diasumsikan opsi dan waran itu udah digunakan sejak awal periode, dan dana yang diperoleh dari pelaksanaan juga diasumsikan digunakan untuk membeli kembali saham biasa dan harga pasar rata-rata. Jadi asumsi ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah saham tambahan yang benar-benar berdampak ke IPS itu berapa. Nah, selanjutnya PP07 yaitu penawaran bersyarat. Poin pertama, ini ada instrumen yang penerbitannya bergantung pada kondisi tertentu dimasukkan dalam perhitungan jika syaratnya telah terpenuhi. Jadi, instrumen baru itu dihitung apabila kondisi yang ditentukannya itu udah benar-benar terjadi. Kemudian, poin nomor 2 yaitu jika hasilnya menurunkan laba per saham, instrumennya itu akan dianggap dilutif. Kemudian PP08 yaitu opsi konversi. Jadi di sini ketentuan yang mempercepat atau memperlambat konversi dapat mempengaruhi waktu konversi yang digunakan dalam perhitungan laba per saham di Lusian. Jadi karena waktu konversi ini akan mempengaruhi jumlah saham yang nantinya akan dihitung. Nah, selanjutnya PP09 yaitu dividen atau bunga tambahan. Jadi jika pelaksanaan instrumen ini menyebabkan penerima memperoleh dividen atau bunga tambahan, nah jumlah tersebut itu diperhitungkan dalam penyesuaian laba per saham di Lusian. Karena tambahan dividen atau bunga tersebut itu akan mempengaruhi laba yang tersedia bagi pemegang sahamnya. Next. Oke, selanjutnya PP 10 sampai PP 13. Di sini PP 10 yaitu opsi jual yang diterbitkan. Poin pertama di sini opsi jual yang diterbitkan diasumsikan dilaksanakan jika pelaksanaannya bersifat dilutif. Jadi jika opsi tersebut menurunkan IPS, maka dianggap telah dilaksanakan gitu. Yang kedua, selisih antara harga pelaksanaan dan harga pasar digunakan untuk menghitung tambahan saham di Lusian. Jadi selisih antara harga pelaksanaan atau selisih tersebut itu digunakan untuk nentuin dampaknya terhadap jumlah saham yang beredar tuh kayak gimana. Nah, selanjutnya instrumen entitas anak Ventura bersama atau entitas asosiasi, di mana di sini ada P11 dan P12. P11 di sini dampak terhadap laba per sahamnya. Di sini poin A yaitu instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak Ventura bersama atau entitas asosiasi itu
yang dapat dikonversi menjadi saham biasa tersebut dapat mempengaruhi laba per saham dilusian entitas induknya. Jadi karena instrumen tersebut dapat mempengaruhi laba atau bagian laba yang menjadi hak pemegang saham induk tersebut. Dampaknya diperhitungkan jika instrumen tersebut itu benar-benar bersifat dilutif. Kemudian poin B di sini instrumen entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa entitas pelapor. Jadi ini akan dianggap sebagai instrumen berpotensi saham biasa entitas pelapor dan dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian apabila menimbulkan efek dilutif. Kemudian PP 12 yaitu penyesuaian perhitungan. Jadi perhitungan laba per saham itu harus disesuaikan dengan perubahan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk. Jadi penyesuaiannya itu dilakukan supaya EPS-nya itu tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, penyesuaian ini dilakukan untuk mencerminkan dampak konversi atau pelaksanaan instrumen tersebut. Jadi semua dampak dari konversi instrumen tersebut tuh harus diperhitungkan dalam EPS. Kemudian instrumen ekuitas, partisipasi, dan saham biasa 2 kelas. Di sini PP 13 yaitu karakteristik. Yang pertama, beberapa entitas memiliki lebih dari satu jenis saham biasa. Artinya perusahaan di sini tuh dapat memiliki beberapa kelas saham. Yang kedua, saham dapat memiliki hak yang berbeda seperti hak dividen atau hak suara. Dan yang ketiga, perbedaan hak tersebut harus dipertimbangkan dalam perhitungan laba per sahamnya, karena perbedaan hak ini dapat mempengaruhi pembagian labanya. Next. Oke, selanjutnya PP 14 yaitu perhitungan laba per saham atau EPS dasar dan dilusian. Ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada penyesuaian laba rugi terlebih dahulu. Jadi laba atau rugi itu disesuaikan dengan dividen yang diumumkan dan dividen atau bunga kontraktual yang harus dibayar. Kemudian yang B ada alokasi laba atau rugi. Jadi sisa dari laba atau rugi itu dialokasikan ke saham biasa dan instrumen ekuitas partisipatif sesuai haknya masing-masing. Jadi setelah itu laba atau rugi itu dibagikan sesuai dengan hak setiap instrumen. Kemudian yang C baru perhitungan EPS. Jadi laba atau rugi yang telah dialokasikan dibagi dengan jumlah instrumen yang beredar untuk memperoleh EPS. Nah, jadi langkah terakhir ini tuh kita bagi laba yang udah dialokasiin dengan jumlah saham yang beredarnya. Kemudian ada EPS dilusian. Jadi di sini semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif diasumsikan telah dikonversi atau diterbitkan. Jadi dalam EPS dilusian ini diasumsikan seluruh instrumen itu yang berpotensi menjadi saham biasa itu udah digunakan gitu. Kemudian PP 15. PP 15 di sini saham yang dibayar sebagian dan berhak atas dividen. Yang pertama, saham yang belum dibayar penuh tetap diperhitungkan dalam EPS dasar. Jadi meskipun belum dibayar penuh, saham tersebut tuh harus tetap dihitung. Kemudian perhitungannya ini sesuai dengan proporsi hak dividen yang dimiliki. Jadi besarnya perhitungan itu disesuaikan dengan hak dividen yang dimiliki oleh saham tersebut. Kemudian di sini terakhir PP 16 yaitu saham yang dibayar sebagian dan tidak berhak atas dividen. Di sini diperlakukan seperti waran atau opsi dalam EPS dilusian. Karena tidak memiliki hak dividen, maka perlakuannya akan sama seperti waran atau opsi.
Kemudian bagian yang belum dibayar ini akan dianggap sebagai dana untuk membeli kembali saham. Jadi asumsi ini tuh akan digunakan lagi dalam perhitungan EPS dilusian. Nah, kemudian yang terakhir, saham yang dihitung dalam EPS dilusian adalah selisih antara saham yang diterbitkan dan saham yang dapat dibeli kembali. Jadi yang dihitung itu hanya tambahan saham yang benar-benar memberikan efek dilusi. Ke contoh ilustrasi, di mana di sini yang pertama itu ada contoh saham preferen dengan tingkat imbal hasil yang meningkat. Dimana pertama kita identifikasi dulu nih apa aja sih yang diketahui di sini. Nah, di sini tuh diketahui bahwa entitas itu menerbitkan saham preferen kumulatif yang tidak dapat dikonversi dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, nilai nominal sahamnya itu sebesar 100 per lembar. Nah, dimana dividen yang dijadikan itu sebesar 7 per tahunnya. Namun pembayaran itu ditunda beberapa periode. Nah, selain itu tingkat imbal hasil pasar yang digunakan itu adalah 7% per tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses perhitungannya. Itu tuh di situ karena dividennya itu tidak langsung dibayarkan, maka nilai saham yang dihitung itu menggunakan konsep nilai sekarang. Artinya nilai yang 100 rupiah tadi itu di masa depan itu dihitung kembali ke nilai saat ini dengan tingkat 7%. Hasilnya nilai awal saham itu jadi lebih rendah dari si 100 rupiah tadi, yaitu sekitar 81,63 rupiah. Dan perbedaan antara 100 dan juga 81,63 ini menunjukkan bahwa saham yang diterbitkan ini di bawah nilai nominal. Nah, selisih nilai tersebut tuh kemudian dialokasiin ke secara bertahap di setiap periodenya. Nah, metode yang digunakan itu adalah metode suku bunga efektif, yaitu dengan mengalihkan nilai tercatat dengan tingkat 7%. Nah, dari perhitungan ini tuh muncul penambahan nilai setiap tahun yang disebut sebagai dividen tersirat. Nah, akibatnya nilai yang tercatat di saham itu meningkat dari 81,3 menjadi 87,34. Lalu naik lagi nih ke 93,46 rupiah. Nah, dan terakhir itu sudah mencapai 100 rupiah. Nah, perhitungan ini tuh menunjukkan bahwa selisih nilai awal akan tertutup secara bertahap seiring waktu. Walaupun dividennya itu belum dibayarkan. Nah, nilainya itu tetap diakui dalam perhitungan sebagai bagian dari imbal hasilnya. Nah, di mana si saham preferen yang diterbitkan di bawah nilai nominal itu akan mengalami kenaikan nilai yang tercatat di setiap periodenya. Dimana sampai mencapai si nilai nominalnya, dan perhitungan ini tuh menunjukkan bagaimana sih metode suku bunga efek ini tuh mencerminkan nilai yang sebenarnya itu sebenarnya udah ada dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ini di contoh kedua itu mengenai perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, jadi pertama kita identifikasi dulu lagi data yang diketahui di sini per 1 Januari 2021 itu jumlah saham beredar itu adalah 1.700 lembar. Nah, kemudian pada 31 Mei 2021 itu terjadi penerbitan saham baru sebanyak 800 lembar. Nah, sehingga jumlah saham beredar itu akan meningkat menjadi 2.500 lembar kan. Nah, terus di 1 Desember 2021-nya, entitas itu membeli kembali nih saham treasury sebanyak 250 lembar. Nah, akibatnya si jumlah saham yang beredar itu akan berkurang menjadi 2.250 lembar. Nah, selanjutnya kita tuh hitung rata-rata tertimbang saham beredarnya. Nah, karena ada perubahan jumlah saham di tengah tahun lagi, maka setiap jumlah sahamnya itu harus dikalikan dengan proporsi waktu beredarnya. Nah, periode pertama dari Januari sampai Mei, yaitu 5 bulan, jumlah sahamnya itu 1.700 akan dikalikan dengan termnya yaitu 5 per 12. Nah, di periode kedua dari Juni sampai November, yaitu 6 bulan, itu jumlah sahamnya 2.500 akan dikalikan dengan termnya yaitu 6 per 12. Lalu di periode ketiga yaitu bulan Desember yaitu 1 bulan, jumlah sahamnya itu sebesar 2.250 itu akan dikalikan sebesar termnya itu 1 per 12. Nah, kemudian semua hasilnya itu akan dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya itu adalah sekitar 2,146 lembar. 2.146 lembar
saham sebagai rata-rata tertimbangnya. Nah, perhitungan ini tuh menunjukkan bahwa perubahan jumlah saham itu selama periode itu harus disesuaikan dengan lamanya waktu beredar, sehingga angka yang digunakan dalam perhitungan laba per saham itu tidak hanya jumlah harian, tetapi mencerminkan jumlah saham yang benar-benar beredar selama satu periode itu. Nah, jadi itu rata-rata tertimbang saham biasanya itu akan dihitung dengan mempertimbangkan perubahan jumlah saham dan waktu beredarnya, sehingga nanti hasil angkanya itu akan lebih akurat dan juga terutama di perhitungan laba per sahamnya. Selanjutnya, ini contoh ketiga terkait penerbitan saham bonus. Nah, di sini tuh ada penerapan laba per saham atau IPS ketika terjadi penerbitan saham bonus. Yang dimana ini tuh mengacu pada PSAK 233 di paragraf 26, 27A, dan juga 28 mengenai perhitungan laba per sahamnya. Yang pertama, kita identifikasi lagi dulu informasinya, dimana di sini tuh diketahui laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang sahamnya itu di tahun 2020 itu adalah Rp180. Yang dimana kemudian tuh laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa pada tahun 2021 misalkan itu 600. Nah, jumlah saham biasa yang beredar sampai dengan 30 September 2021 adalah 200 lembar saham. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2021 itu perusahaan itu menerbitkan saham bonus. Nah, ketentuannya adalah setiap satu saham yang telah dimiliki pemegang saham itu akan memperoleh 2 saham bonus tambahan. Nah, karena terdapat 200 saham yang beredar, sebelum penerbitan bonus, maka semua saham bonus yang diterbitkan adalah 200 dikali 2. Yang mana hasilnya itu adalah 400 saham bonus. Dan makanya nanti jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan IPS-nya itu menjadi 200 saham lama ditambah dengan 400 saham bonus. Nah, sehingga total saham yang diperhitungkan itu adalah 600 saham. Nah, sekarang kita hitung laba per saham dasar di tahun 2021-nya. Yang mana rumus IPS-nya adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Yang mana di tahun 2021 ini labanya itu kan sebesar Rp600. Nah, itu akan dibagi 600 saham. Maka laba per saham dasar di tahun 2021 itu sebesar Rp1 per sahamnya. Nah, terus juga kita hitung kembali juga nih laba per saham dasar tahun 2020-nya. Nah, walaupun saham bonusnya itu baru diterbitkan di tahun 2021, nah PSAK itu mengharuskan data periode sebelumnya itu disesuaikan secara retrospektif. Dimana artinya saham bonusnya itu dianggap sudah ada sejak awal periode komparatifnya. Makanya jumlah saham yang digunakan untuk menghitung IPS tahun 2020 itu menjadi 600 saham. Perhitungan ini adalah labanya itu Rp180 itu akan dibagi sama 600 saham. Hasilnya adalah laba per saham dasar tahun 2020 itu sebesar 0,3 per sahamnya. Nah, kenapa sih harus disesuaikan? Karena saham bonusnya itu diterbitkan tanpa adanya tambahan sumber daya atau kas yang masuk ke perusahaan. Nah, penerbitan saham bonusnya itu kan hanya mengubah jumlah lembar saham yang beredar tanpa mengubah total ekuitas perusahaannya. Nah, makanya jika periode sebelumnya itu tidak disesuaikan, maka perbandingan IPS antar tahunnya itu jadi nggak sesuai dan nggak sama rata gitu, dapat dimana nantinya itu dapat menyesatkan ke si pengguna keuangannya. Nah, karena itu tuh PSAK mencaratkan agar saham bonusnya itu diperlakukan seolah-olah telah diterbitkan sejak awal periode penyajian paling awal. Nah, kesimpulannya dari penerbitan saham bonus itu akan menyebabkan jumlah saham beredarnya itu akan meningkat sehingga IPS-nya itu menurun secara proporsional. Nah, dalam contoh ini tuh IPS tahun 2021 itu kan sebesar Rp1 per saham dan IPS tahun 2020 yang telah disesuaikan menjadi 0,3 per sahamnya. Di mana penyesuaian tersebut itu dilakukan agar informasi laba per saham itu tetap konsisten dan dapat dibandingkan sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh keempat, yaitu penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, di mana
dalam hal ini, dalam penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTD itu akan mempengaruhi perhitungan laba per saham dasarnya. Di sini diketahui bahwa laba yang dapat dialokasikan kepada pemegang saham biasa adalah sebesar 1.100 di tahun 2020 misalnya. Terus 1.500 di tahun 2021 dan 1.800 di tahun 2022. Nah, sebelum HMTD diterbitkan, itu jumlah saham yang beredar adalah 500 saham. Dan kemudian tanggal 1 Januari 2021-nya, itu entitas tuh menerbitkan HMTD dengan ketentuan satu saham baru untuk setiap 5 saham yang telah beredar. Nah, dengan ketentuan tersebut tuh diterbitkan 100 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp5 per sahamnya. Nah, sementara itu harga pasar saham sebelum pelaksanaan HMTD adalah Rp11 per saham, di mana di sini pertama kita tuh harus ngitung nilai teoritis per sahamnya dulu. Nah, yang mana perhitungannya itu akan dilakukan dengan menjumlahkan nilai pasar saham lama dan dana yang diterima dari pelaksanaan HMTD. Kemudian membaginya dengan total saham setelah penerbitan. Nah, perhitungannya itu adalah Rp11-nya itu nantinya akan dikalikan 500 saham ditambah sama Rp5 dikalikan 100 saham. Nah, kemudian dibagi sama 600 saham. Nah, hasilnya itu nanti adalah si nilai teoritisnya itu adalah Rp10 per sahamnya. Nah, selanjutnya dihitung juga faktor penyesuaian untuk sahamnya. Nah, faktor penyesuaian ini tuh diperoleh dari harga pasarnya sebelum HMTD yang dimana itu tuh sebesar Rp11 dibagi sama nilai teoritis yang sebelumnya dihitung yaitu 10. Nah, sehingga diperoleh si penyesuaiannya itu sebesar 1,1. Nah, faktor ini itu nantinya digunakan itu karena HMTD ini diterbitkan pada harga yang lebih rendah dari harga pasar sehingga mengandung unsur bonus bagi pemegang saham lamanya. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung laba per saham dasar di tahun 2020 yang sebelumnya itu sudah dilaporkan. Nah, di sini laba per saham tahun 2020-nya itu adalah 1.100 dibagi 500 saham sehingga diperoleh itu sebesar 2,2 per sahamnya. Nah, karena adanya HMTD ini, angka tersebut tuh harus disajikan kembali dengan menggunakan faktor penyesuaian yang tadi sebelumnya dihitung yaitu sebesar 1,1. Nah, perhitungannya itu menjadi Rp1.100 dibagi dengan 500 saham dikalikan dengan 1,1. Hasilnya itu adalah Rp2 per saham. Nah, selanjutnya itu di tahun 2021 itu ada perhitungan menggunakan jumlah saham rata-rata yang tertimbang karena pada tahun tersebut itu kan terdapat perubahan jumlah saham akibat HMTD. Nah, di sini tuh berdasarkan perhitungannya si laba per saham dasar tahun 2021 itu kan sebesar Rp2,54 per saham. Nah, untuk tahun 2022-nya seluruh periode itu telah menggunakan jumlah saham setelah penerbitan HMTD yaitu sebesar 600 saham. Nah, laba per saham tahun 2022 itu dihitung dengan membagi laba sebesar 1.800 dengan 600 sahamnya. Hasilnya itu akan didapat yaitu sebesar Rp3 per sahamnya. Nah, intinya di sini penerbitan HMTD itu akan menyebabkan si laba per saham periode sebelumnya itu harus disajikan kembali menggunakan faktor penyesuaian sebesar 1,1 itu agar informasi laba per saham antar periodenya itu tetap dapat dibandingkan secara wajar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari contoh 5 dan 5A. Contoh 5 ini dampak opsi saham terhadap laba per saham di Rusian. Contoh ini tuh menjelaskan metode treasury stock pada opsi saham. Yang diketahui laba itu kan 1.200.000. Terus saham biasa beredar itu 500.000 saham kan. Terus harga pasar rata-rata saham itu 20. Opsi saham 100.000. Harga eksekusi opsinya itu kok 15 perak. Nah, hitungnya itu sekejap.
Oke. Oke, nah sekarang yang pertama itu kita hitung dulu EPS dasarnya. EPS dasar itu laba dibagi dengan saham biasa yang beredar. Berarti saham biasanya kan tadi 1.200.000. Terus saham biasa beredarnya itu 500.000. Berarti 1.200.000 dibagi 500.000 itu udah hasilnya itu 2,40. Terus habis kita hitung EPS, kita lanjut ke asumsi semua opsi di eksekusi. Nah, pemegang opsi membeli 100.000 dikali 15, hasilnya itu 1.500.000. Nah, perusahaan dianggap menerima kas 1.500.000 deh. Setelah itu kita menghitung habis itu kita gimana ya? Nah, kan tadi kita sudah menghitung semua opsi yang dieksekusikan. Nah, perusahaan kan dianggap menerima kasnya itu kan 1.500.000. Nah, sekarang kita mau kayak kasnya ini tuh kayak dianggap buat dipakai beli kembali saham pada harga pasar gitu. Nah, harga pasar kan harga rata-rata pasar kan 20 ya, 20 perak. Nah, kalau semisalnya harga saham biasa yang beredar kan, harga kas yang tadi udah kita hitung kan 1.500.000. Terus habis itu dibagi sama harga rata-rata pasar. Hasilnya itu 75.000 saham. Artinya perusahaan seolah-olah dapat membeli kembali 75.000 saham. Nah, selanjutnya itu kita hitung saham tambahan yang benar-benar dilutif. Di sini opsi menghasilkan 100.000 saham baru, tetapi 75.000 saham dianggap dibeli kembali. Berarti 100.000 dikurang 75.000 sama dengan 25.000 saham. Nah, 25.000 saham inilah yang dianggap diterbitkan tanpa imbalan, sesuai dengan PSAK 33 paragraf 46B. Selanjutnya, kita akan menghitung EPS dilusian. Jumlah saham baru. Nah, di sini jumlah saham barunya itu 500.000 ditambah 25.000. 25.000 itu hasil dari yang tadi sudah kita hitung saham tambahan yang benar-benar dilutif dari situ. Jadinya 525.000. Terus kita kan mau cari EPS dilusiannya. Berarti 1.200.000 itu dari 1.200.000 itu dari labanya, terus dibagi sama 525 saham baru. Jadinya 2,29. Nah, jadi karena harga eksekusinya cuma 15 perak, lebih rendah daripada harga pasarnya kan tadi 20 perak kan. Nah, opsi ini bersifat dilutif in the money. Akibatnya jumlah saham bertambah 25.000 lembar tanpa adanya tambahan laba, sehingga EPS turun dari 2,40 menjadi 2,29. Oke, selanjutnya contoh 5A, penentuan harga eksekusi opsi saham karyawan. Nah, di sini contoh ini jelasin bahwa untuk opsi saham karyawan yang belum vested, harga eksekusi tidak hanya harga tunai yang dibayar karyawan, ada tambahan berupa nilai jasa karyawan yang belum diberikan. Diketahui opsi belum vested itu 1.000 opsi, nilai jasa yang belum diberikan 1.200 per karyawan, harga eksekusi tunai itu 15 perak. Yang pertama kita hitung nilai jasa per opsi 1.200 dibagi 1.000, hasilnya itu
1,20. Iya, hasilnya itu 1,20. Terus selanjutnya kita menghitung untuk nambahin harga ke eksekusi tunai dari perak ditambah 20, 1 perak, 20 sama dengan 16,10. Jadi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 6 dan 7. Nah, contoh ini tuh ngejelasin bagaimana obligasi konversi mempengaruhi laba per saham di Lusian, atau bisa disebut dengan if converted method. Diketahui, laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa itu 1.004 perak. Saham biasa beredar 1.000 saham, setiap 10 obligasi dapat dikonversi menjadi 3 biasa. Beban bunga terkait obligasi perak dasar FI 1.000 misalnya itu 1 perak. Iya, hasilnya itu 1 perak. Nah, asumsi obligasi dikonversi, jika obligasi dikonversi menjadi saham, laba bertambah karena perusahaan tidak perlu membayar bunga lagi. Jadi 1.004 perak ini ditambah 4 perak, jadi 1.008 perak. Sahamnya bertambah, 1.000 tambah 30. Jadi 1.030. Nah, selanjutnya kita akan menghitung EPS di Lusian. Yang sudah tadi kita hitung, 1.008 perak dibagi dengan 1.030 perak, hasilnya itu 0,9 perak. Jadi karena EPS turun dari 1 perak menjadi 0,98 perak, obligasi konversi bersifat dilutif sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan EPS di Lusian. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada contoh 7, saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Contoh ini tuh ngejelasin contingently issuable shares, yaitu saham yang baru diterbitkan jika syarat tertentu terpenuhi. Nah, perusahaan akan menerbitkan 5.000 saham tambahan untuk setiap gerai baru yang dibuka selama tahun 20 1 dibuka 1 Mei, 1 gerai. Total gerai baru itu kan ada 2 gerai, maka saham tambahan 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000 saham. Selain itu harus syarat laba juga untuk setiap laba konsolidasi yang melebihi 2 juta akan diterbitkan 1.000 saham. Untuk setiap kelipatan 1.000 kelebihan dan laba. Nah, dalam EPS dasar, hanya syarat yang sudah pasti saja yang terpenuhi yang boleh dimasukkan. Di sini triwulan 1 gerai baru dibuka tanggal 1 Mei. Pada akhir Maret belum ada gerai yang dibuka. Jadi EPS-nya itu 1.100.000 dibagi 1.000.000, hasilnya itu 1,10. Tidak ada saham tambahan. Di triwulan 2, 1 gerai itu dibuka pada 1 Mei. Karena hanya yang beredar 2 bulan dari 6 bulan pertama, berarti 5.000 dikali 2/3, hasilnya itu 3,333. Nah, maka gerai kontingensinya itu 3,333. Di triwulan 3, gerai pertama beredar penuh gerai pertama beredar penuh 5 bulan. Berarti 5.000 dikali 5/6. 5 bulan dibagi 6 dari 6 bulan. Sama dengan 4,167.
Terus habis itu gerai kedua beredar 1 bulan. Berarti 5.000 dikali 1/2 hasilnya 2.500. Totalnya 6.667 hasil dari 4.167 ditambah 1.500. Selanjutnya ada trial bulan 4. Kedua gerai sudah pasti dibuka, maka 10.000 saham dimasukkan penuh. Ya baik, saya Fitri, saya akan kembali menjelaskan terkait dengan contoh ilustrasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh 8, yaitu obligasi dapat dikonversi dengan penyelesaian berupa saham atau kas berdasarkan opsi penerbit. Jadi berdasarkan referensi dari PSAK 233 paragraf 31 sampai 33, kemudian 36, 58, dan 59. Jadi contohnya di sini entitas menerbitkan 2.000 obligasi dapat dikonversi pada awal tahun pertama. Nah, obligasi tersebut itu mempunyai jangka waktu 3 tahun dan diterbitkan pada nilai nominal sebesar 1.000 per obligasinya. Sehingga total yang diperoleh itu adalah 2 juta. Biaya bunga secara tahunan yang dibayar di belakang pada tingkat suku bunga nominalnya itu 6% per tahun. Nah, masing-masing obligasi ini dapat dikonversi setiap saat sampai jatuh tempo menjadi 250 saham biasa. Nah, entitas di sini memiliki opsi untuk menyelesaikan jumlah pokok obligasi konversi dalam bentuk saham biasa atau atau dalam bentuk kas. Nah, saat obligasinya diterbitkan, tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk utang sejenis dengan obligasi tersebut tanpa opsi konversi itu adalah 9%. Pada tahap penerbitan, harga pasar saham biasa adalah 3 lembar yang tadinya itu adalah Rp3 per lembar. Pajak penghasilan di sini diabaikan. Nah, untuk menghitung EPS-nya, yang pertama kita hitung laba per saham dasar tahun pertamanya. Tadi kan kita beli 1 juta rupiah dibagi dengan 1.200.000 lembar saham. Sama dengan 0,83 per saham. Nah, untuk laba per saham di Lusian tahun pertama, di sini diasumsikan bahwa penerbit akan menyelesaikan kontrak dengan menerbitkan saham biasa. Nah, oleh karena itu, dampak di Lusian dihitung sesuai dengan PSAK 233 paragraf 59. Tadi 1 juta rupiah kita tambah dengan 166.331. Ini didapat dari komponen liabilitas. Sini komponen liabilitas 1.848.122 dikali dengan 9% dari persentase bunganya. Jadi 1 juta ditambah dengan 166.331 dibagi dengan 1.200.000 lembar ditambah dengan 500.000 saham biasa. 500.000 ini didapat dari 250 saham biasa yang di sini dikali dengan total lembar obligasi yang terkonversikan, yaitu 2.000 lembar. Jadi menghasilkan 0,69 rupiah per lembar saham. Nah, selanjutnya contoh 9, di sini perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham, penentuan urutan untuk memasukkan instrumen yang bersifat dilutif. Jadi di sini laba dari operasional yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah sebesar 16.400.000 dikurangi dengan dividen saham preferen sebesar 6.400.000. Kemudian menghasilkan laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Jadi 16.400.000 dikurang dengan 6 juta
400.000 jadi 10 juta rupiah, 10 juta. Kemudian ada rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 4 juta. Jadi 10 juta dikurang 4 juta, yaitu 6 juta. Ini adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Nah, kita bagi dengan saham yang beredar. Sini adalah 2 juta lembar. Menghasilkan 75 rupiah harga pasar rata-rata saham biasa sepanjang tahunnya. Nah, kemudian instrumen berpotensi saham biasa. Sini ada opsi di mana 100.000 dengan harga eksekusi sebesar 60. Kemudian saham preferen yang dapat dikonversikan yaitu 800.000 saham biasa dengan nilai par sebesar Rp100 yang berhak atas dividen kumulatif sebesar Rp8 per saham. Nah, setiap saham preferen itu dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. Kemudian ada obligasi dapat dikonversi dengan bunga 5%. Nilai nominalnya itu adalah 100 juta. Setiap obligasi senilai 1.000 dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Di sini tidak ada amortisasi premium atau diskonto yang mempengaruhi tarif pajak 40% penetapan beban bunga. Di sini tarif pajaknya 40%. Nah, kemudian peningkatan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian instrumen berpotensi saham biasa. Jadi dari opsi, ini peningkatan labanya itu adalah 0, kemudian penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan 100.000 dikali dengan 75 dikurang dengan 60 ditambah 75, yaitu 20.000 untuk peningkatan jumlah saham biasa dari penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan. Kemudian ada saham preferen yang dapat dikonversi. Di sini ada peningkatan labanya 800.000 dari sini 800.000 kita kali sama 100 yaitu parnya kali dengan 0,08. Jadi peningkatan labanya itu adalah 6.400.000. Kemudian saham tambahannya di sini 2 dikali 800.000. 2 itu didapat dari di sini kan dibilang setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. Jadi 2 dikali dengan jumlah sahamnya 800.000. Menghasilkan 1.600.000 untuk peningkatan jumlah saham biasanya. Jadi laba per saham tambahannya itu adalah 4. Kemudian obligasi dapat dikonversi dengan bunga 5%. Untuk peningkatan labanya yaitu 100 juta dari nilai nominal obligasinya kita kali dengan 0,05 dan dikali dengan 3 juta. Dikali dengan 1 dikurang 0,40, menghasilkan 3 juta. Kemudian untuk saham tambahannya, yaitu 100.000, kita kali dengan 20. Nih, karena dia bisa dikonversi menjadi 20 saham biasa, menghasilkan 2 juta. Untuk laba per saham tambahannya itu adalah 1,5. Nah, jadi di sini urutan untuk memasukkan instrumen yang bersifat dilutif itu adalah opsi, obligasi yang dapat dikonversi, kemudian baru saham preferen yang dapat dikonversi. Nah, untuk perhitungan laba per saham dilusiannya, di sini sebagaimana yang dilaporkan, opsi itu 10 juta untuk laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Kemudian saham biasanya 20.000 per sahamnya 5. Kemudian untuk obligasi dapat dikonversi dengan bunga 5%, yaitu 3 juta
dan saham biasanya 2 juta. Kemudian 10 juta ditambah dengan 3 juta yaitu 13 juta, dan 2 juta 20 ditambah dengan 2 juta yaitu 4 juta 20. Untuk per sahamnya di sini kalau turun itu nanti bersifat dilutif. Untuk saham preferen itu yang dapat dikonversi di sini 6.400.000 dan 1.600.000. Sini. Kemudian kita tambah lagi menjadi totalnya itu 19.400.000 dan 5.620.000 untuk saham biasanya. Disebabkan laba per saham di Lusian meningkat karena memasukkan saham preferen dapat dikonversi ke dalam perhitungan dari 3,23 menjadi 3,45. Saham preferen dapat dikonversi menjadi anti-dilutif dan diabaikan dalam perhitungan laba per saham di Lusian. Oleh karena itu, laba per saham di Lusian untuk laba dari operasi yang dilanjutkan adalah 3,23. Oke, kemudian ini ada IPS dasar dan IPS dilutifnya. Jadi, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk untuk LPS dasarnya itu adalah Rp5 dan untuk dilutifnya itu adalah 3,23. Nah, rugi dari operasi tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk ini adalah 2 dan 0,99. 2 ini didapat dari 4 juta dibagi dengan 2 juta. Kemudian 0,99 ini didapat dari 4 juta dibagi dengan 4 juta 20. Kemudian laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induknya itu akhirnya adalah 5 dikurang 2 yaitu 3, dan untuk dilutifnya itu ya 3,23 dikurang dengan 0,99 yaitu 2,24. Kemudian untuk contoh ilustrasi yang ke-10, contoh 10 itu ada di sini instrumen entitas anak, perhitungan laba per saham dasar dan laba per saham di Lusian. Jadi di sini entitas induknya laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk ini 12.000. Tidak termasuk laba dari atau dividen yang dibayarkan oleh entitas anak. Nah, saham biasa yang beredar di sini adalah 10.000. Kemudian instrumen anak yang dimiliki entitas induk itu adalah 800 saham biasa dan 30 waran yang dapat dilaksanakan untuk membeli saham biasa entitas anak 300 saham preferen konversi. Nah, untuk entitas anaknya, labanya itu di sini adalah 5.400 dan saham biasa yang beredarnya itu adalah 1.000 saham. Untuk warannya 150 yang dapat dilaksanakan untuk pembelian saham biasa entitas anak. Nah, harganya itu adalah Rp10 dan harga rata-rata per saham biasanya itu adalah Rp20. Kemudian saham preferen yang dapat dikonversi di sini 400 masing-masing dapat dikonversi menjadi satu saham biasa. Dan dividen atas saham preferen di sini adalah Rp1 per sahamnya. Tidak perlu ada eliminasi antara entitas induk dan entitas anak maupun penyesuaian, kecuali untuk dividen. Untuk tujuan ilustratif ini, pajak penghasilan diabaikan. Nah, untuk menghitung laba per saham entitas anaknya, LPS dasar, yaitu di sini adalah 5, dihitung dengan cara 5.400, kita kurang dengan 400, dari sini 5.400 dikurang dengan 400 dibagi dengan 1.000 saham biasa yang beredarnya, menghasilkan 5. Kemudian LPS di Lusiannya yaitu 3,66 didapat dari 5.400 dibagi dengan 1.000 ditambah 75 ditambah 400.
Untuk LPS konsolidasian, di sini LPS dasarnya yaitu 1,63 dihitung dengan cara 12.000. 12.000 dari sini kita tambah dengan 4.300. Kemudian dibagi dengan 10.000 saham biasa yang beredar. Untuk LPS dilusiannya, di sini 1,61 rupiah dihitung dengan cara 12.000 ditambah dengan 2.928 ditambah 55 ditambah 1.098 dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 10.000. Dan contoh 11 yaitu instrumen ekuitas berpartisipasi dan saham biasa yang mempunyai 2 kelas. Di sini untuk contoh 11-nya referensi dari PSAK 233 paragraf PP 13 dan PP 14. Nah, laba yang diatribusikan pada pemegang saham entitas induk di sini adalah 100.000, kemudian saham biasa yang beredar itu 10.000, saham preferen non konversi di sini 6.000, dividen tahunan non kumulatif atas saham preferen sebelum dividen untuk saham biasa yang dibayar itu 5,5 rupiah per sahamnya. Kemudian setelah dividen saham biasa dibayar sebesar 2,10 rupiah per saham, saham preferen berhak atas setiap tambahan dividen dengan rasio sebesar 20/80 bersama dengan saham biasa, yaitu setelah saham preferen dan saham biasa telah memperoleh pembagian dividen masing-masing 5,5 dan 2,10 per saham. Maka berikutnya yang mendapat hak pembagian dividen lagi itu adalah saham preferen yang berpartisipasi dalam dividen tambahan pada tingkat 1/4 dari jumlah yang dibayar untuk saham biasa atau dasar per sahamnya. Nah, dividen atas pembayaran preferen yang dibayar di sini adalah 33.000 dengan 5,5 rupiah per saham. Dividen atas saham biasa yang dibayar di sini adalah 21.000 dengan 2,10 rupiah per saham. Untuk perhitungan LPS dasarnya adalah sebagai berikut. Jadi, laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk dikurangi dengan dividen yang dibayarnya. Jadi, saham preferen di sini kan tadi 33.000 kita dapat, dan saham biasanya 22.000. Di sini laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induknya 100.000, kemudian dikurangi dengan 5433 ditambah dengan 21, yaitu 54. Jadi labanya dikurang dengan dividen yang dibayarnya 54 menghasilkan laba yang belum didistribusikannya itu adalah 46.000. Nah, kemudian untuk alokasi laba yang belum didistribusikan yaitu alokasi per saham biasa sama dengan A, kemudian alokasi per saham preferen sama dengan B, B sama dengan 1/4 A. Maka A dikali 10.000 ditambah 1/4 kali A kali 6.000 sama dengan 46.000. A sama dengan 46.000, 10.000-nya pindah jadi 10.000 plus 6.000 dikali 1/4 sama dengan 1.500. Maka A sama dengan 4. 46.000 dibagi dengan 11.500, jadi 4. Nah, B sama dengan 1/4-nya A. Maka B sama dengan 4 dibagi dengan 4, yaitu 1 rupiah. Nah, jadi jumlah LPS dasar di sini laba yang didistribusikan oleh saham preferen di sini kan 5,5, kemudian laba yang belum didistribusikan di sini 1,1, maka totalnya itu adalah 6,5. Nah, untuk saham biasa di sini laba yang didistribusikannya itu adalah 2,1, kemudian laba yang belum didistribusikan adalah 4, dan totalnya itu adalah 6,1.
Lanjut, ini ada contoh 12. Contoh 12 ini ada perhitungan dan juga penyajian LPS dasar dan LPS dilusian atau contoh komprehensif. Nah, intinya pada contoh 12 ini PSAK 56 memberikan ilustrasi komprehensif mengenai perhitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian, di mana perusahaan A itu memiliki struktur modal yang kompleks. Selain saham biasa, perusahaan juga memiliki obligasi konversi, saham preferen konversi, waran, dan juga opsi. Instrumen-instrumen tersebut itu dapat mempengaruhi jumlah saham beredar sehingga perlu dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Tujuan contoh ini itu adalah untuk menunjukkan bagaimana perubahan jumlah saham dan keberadaan instrumen berpotensi saham biasa mempengaruhi nilai laba per saham sepanjang tahun pelaporan. Masuk ke triwulan pertama. Nah, di sini pada triwulan pertama, laba dari operasi yang dilanjutkan dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa sebesar senilai Rp4.960.000. Nah, setelah dikurangi dividen dan saham preferen. Lalu, berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar itu yang sebesar ini rata-rata tertimbang sebesar 5.066.666 saham, itu diperoleh laba per saham sebesar 0,98 per saham. Ini harga per saham. Nah, intinya pada periode ini waran itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena waran bersifat anti-dilutif. Itu yaitu harga eksekusi waran lebih tinggi dibanding harga pasar rata-rata saham. Nah, pada slide ini ada contoh triwulan kedua dan juga contoh triwulan ketiga. Pada triwulan kedua, laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa itu meningkat sebesar 6.490.000 dengan rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 5.880.000. Laba per sahamnya menjadi 1,10. Ini per saham. Nah, untuk laba per saham dilusian, perusahaan itu memperhitungkan tambahan saham dari waran dan saham preferen konversi, sehingga jumlah saham itu meningkat menjadi 6 juta, meningkat menjadi 6.530.000. Akibatnya laba per saham dilusian itu menjadi Rp1. Nah, berbeda dengan triwulan yang pertama, pada waran periode ini itu bersifat dilutif. Mengapa? Karena harga pasar rata-rata saham itu sebesar Rp60, lebih tinggi dibanding harga eksekusi waran yang sebesar Rp55. Pada triwulan yang ketiga, ini perusahaan memperoleh laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp1 juta, namun mengalami rugi juga dari operasi yang dihentikan sebesar Rp2 juta. Nah, kondisi ini itu menyebabkan rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa itu sebesar Rp1.010.000. Berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 6.480.000 saham, diperoleh rugi saham dasar itu sebesar Rp0,16 per saham. Ini ruginya yang didapat, yaitu Rp0,16. Nah, setelah menghitungkan efek dilusis dari saham preferen dan juga waran, laba per saham dilusian itu menjadi rugi sebesar Rp0,15 per saham. Nah, pada periode ini PSAK itu tetap memperhitungkan instrumen dilutif karena angka pengendali yang digunakan adalah laba dari operasi yang dilanjutkan yang masih bernilai positif. Lalu pada triwulan keempat, ini perusahaan mengalami rugi dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp700.000. Ruginya Rp700.000. Nah, setelah memperhitungkan dividen dan juga dividen saham preferen, rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham itu kepada pemegang saham biasa menjadi Rp710.000 dengan rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 6.880.000 saham. Jadi diperoleh rugi saham sebesar Rp0,10 per saham. Karena nilai pengendali pada periode ini bernilai negatif, seluruh instrumen berpotensi saham biasa dianggap anti-dilutif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian.
Oleh karena itu, laba per saham dasar dan laba per saham dilution itu memiliki nilai yang sama, yaitu rugi sebesar Rp0,10 per saham. Untuk tahun ini, secara keseluruhan, laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp1,93 per saham, sedangkan laba per saham dilution itu sebesar 1,78 per saham. Sementara itu, laba per saham keseluruhan juga turun dari Rp1,6 itu menjadi Rp1,48 per saham setelah memperhitungkan efek dilusi. Contoh, ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen itu berpotensi saham biasa dapat menunjukkan laba per saham karena meningkatkan jumlah saham beredar. Namun instrumen tersebut yang tidak diperhitungkan apabila bersifat dilutif dan tidak bersifat anti-dilutif.